Perkenalkan, nama saya Ayu Sarah Siagian dengan NIM 720-334-2020. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan One Way ANOVA dalam aplikasi SPSS. Sebelum kita lanjut dalam penggunaan aplikasi SPSS, tentu kita harus tahu apa sih One Way ANOVA. Nah, One Way ANOVA merupakan perluasan dari Independent Sample Test, di mana Independent Sample Test membandingkan nilai rata-rata variabel terikat pada dua kelompok saja, sedangkan One Way ANOVA bisa digunakan untuk kelompok yang lebih dari dua. Persyaratan dalam analisis One Way ANOVA ada 4. Yang pertama, pengambilan sampel dilakukan secara random atau acak dari populasi, atau prosedur pengambilan sampel atau sampling. Yang kedua, masing-masing populasi saling independen dan masing-masing data pengamatan saling independen di dalam kelompoknya. Yang ketiga, populasi penelitian harus bersifat berdistribusi normal. Nah, di sini kita akan menggunakan uji normalitas dengan data SPSS. Yang keempat, populasi-populasi mempunyai variasi yang sama atau homogen. Di sini juga kita akan menguji homogenitas dengan penggunaan aplikasi SPSS. Menentukan H0 dan H1 dalam uji normalitas, di mana H0 yaitu data berdistribusi normal dan H1 adalah data yang tidak berdistribusi normal. Menentukan H0 dan H1 dalam uji homogenitas. H0 yaitu data homogen dan H1 data tidak homogen. Normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini berarti data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini berarti data berdistribusi normal. Dalam homogenitas ada 2. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini berarti data tidak homogen. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0-nya kita terima. Hal ini berarti data homogen. Menentukan H0 dan H1. H0 yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, kota, dan pinggiran. Sedangkan H1 terdapat perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, kota, dan pinggiran. Penarikan kesimpulan dalam kriteria penguji ada 2. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Artinya bahwa terdapat perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, kota, maupun pinggiran. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0-nya kita terima. Artinya bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata antara mahasiswa yang berasal dari desa, kota, dan pinggiran. Di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu, apakah ada perbedaan IPK antar mahasiswa yang berasal dari desa, kota, dan pinggiran? Jika ada perbedaan, manakah di antara ketiganya yang memiliki IPK paling tinggi? Di sini kita akan lanjut dalam penggunaan SPSS. Membuka variabel data ya. Nah, di sini kita isikan dengan nama daerah. Di sini kita tulis, kita ketikkan IPK dengan desimalnya 0. Dengan value kita isi value 1 itu adalah desa. Kita add value 2 adalah kota. Kita add dan value 3 dengan label pinggiran. Lalu kita okekan. Baru kita oke kembali. Nah, di dalam data view ini ada daerah IPK. Lalu
Di bagian desa, kota, dan pinggiran kita kopikan. Kita copy, lalu kita pastekan ke dalam aplikasi SPSS. Setelah kita copy, kita paste ya. Kita paste dari Microsoft Excel tadi, kita bikin daerah 1, 1, 1, 1, 1, 1. Begitu juga untuk daerah 2 dan 3. Kita lakukan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita pilih analis, lalu kita pilih deskriptif statistik, kita pilih explore, nah di sini sudah keluar hasilnya: case processing, summary, deskriptif, test normality, homogeneity. Nah di bagian tes normality itu signifikannya itu yaitu 0,907 dan di homogeneity signifikannya adalah 0,45. Di sini tadi hasil kita yaitu tes normality-nya itu signifikannya adalah 0,907, sedangkan homogeneity-nya signifikannya adalah 3,63. Nah, jika sig kita adalah lebih besar dari 0,05 seperti sig kita tadi yaitu sebesar 0,907 yang artinya lebih besar dari 0,05. Untuk uji normalitas dan uji homogenitas maka H0 nya kita terima, yang berarti data berdistribusi normal dan homogen. Nah tadi signifikan kita juga adalah lebih kecil dari 0,05, maka H0 kita ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, kota, dan pinggiran. Kita lanjut untuk pengujian ANOVA-nya. Kita klik analis, lalu kita pilih compare means, lalu kita pilih one way ANOVA. Kita bikin daerahnya ini ke factor list, sedangkan IPK-nya itu ke dependent list. Kita pilih post hoc-nya itu LSD, kita ke option, kita pilih deskriptif, kita pilih exclude case, lalu kita continue. Posoknya hanya LSD, lalu kita continue, lalu kita okekan. Setelah kita okekan maka hasilnya akan seperti ini untuk pengujian ANOVA-nya. Nah, di sini ANOVA kita sebesar 0,03, yang artinya signifikan kita itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu kita tolak, yang artinya terdapat perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, kota, dan pinggiran. Multiple comparison kita 0,4099, yaitu bagian ini menunjukkan hasil uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antara kelompok secara spesifik, sekaligus untuk mengetahui mana di antara ketiga kelompok tersebut yang IPK-nya paling tinggi.
Tadi kita sudah melihat bahwa hasil ANOVA kita itu sebesar 0,04 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka H0-nya ditolak, artinya terdapat perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, kota, dan pinggiran. Tadi post-hoc-nya adalah 0,40. Bagian ini menampilkan hasil uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antar kelompok secara spesifik sekaligus untuk mengetahui mana di antara ketiga kelompok tersebut yang IPK-nya paling tinggi. Untuk melihat perbedaan antara kelompok dapat dilihat pada kolom signifikan. Misalnya, untuk melihat perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari pinggiran dan desa diperoleh signifikan sebesar 0,001. Oleh karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan IPK antar mahasiswa yang berasal dari pinggiran lebih rendah dari IPK mahasiswa yang berasal dari desa. Dari deskriptif ini kita dapat melihat perbedaan rata-rata juga bisa dilihat dari deskriptif, di mana rata-rata IPK mahasiswa pinggiran sebesar 2,7937, sedangkan rata-rata IPK mahasiswa desa sebesar 3,2771. Bisa dilihat ya. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai One Way ANOVA dengan penggunaan aplikasi SPSS dengan uji hipotesis seperti contoh soal tadi. Demikianlah hasil penggunaan SPSS yang sudah saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.